Nama saya Hari Sujarmo, rumah di Kelayatan Gang 1 nomor 39. Aktivitas hari ini adalah periode keempat saya berada di Yayasan Badan Pendidikan Kristen selaku sekretaris sampai dengan tahun 2019 di YBPK, di KJW. Tepatnya itu sekitar tahun 1987, ya 14 Oktober kalau salah tanggalnya itu, tahun 87. Pada waktu itu malam hari sekitar setengah 8, saya diundang oleh Ketua Majelis Agung, Pendeta Ardi Suyatno. Di kantor Majelis Agung, karena tidak ada, kami berada di rumahnya Ibu Kusno Wibowo, ya di atas. Kemudian saya ditanya, Dek Ari, seumpama sekarang saya mintai tolong untuk membuat buku GKJW, siap enggak? Pak Ardi menyampaikan ada 4 unsur yang nanti tolong dimasukkan. Yang pertama adalah unsur joglo, karena ini adalah diambil dari filosofi Jawa, yakni joglo itu rumah yang mempunyai keterbukaan. Jadi diharapkan nanti itu orang GKJW itu tidak eksklusif, tetapi inklusif, terbuka. Yang kedua ada unsur blencong. Blencong itu adalah adalah lampu yang biasanya dipasang untuk wayang, pertunjukan wayang. Yang ketiga ada unsur pengakuan iman rasuli, itu ada 12. Nah, pengakuan iman rasuli dalam 12. Kemudian yang keempat ya, ada unsur Roh Kudus dan ada unsur Trinitas. Nah, itu yang disampaikan. Kemudian yang terakhir dia menyampaikan harapannya ini semuanya dalam pola Jawa. Setelah saya pulang, saya ditelepon lagi. Kalau perlu ada figuranya. Nah, dan ada pintu gerbang masuk model versi Mojopahit. Setelah saya pulang, pada waktu pertemuan di sana kurang lebih hampir 1,5 jam itu, beliau menyampaikan kalau saya diberi waktu hanya 3 hari. Saya mengatakan, ya saya berusaha, saya tidak berjanji tapi berusaha. Ya alhasil pada waktu hari ketiga, saya pagi sudah ditelepon dan kemudian waktu itu belum ada HP, jadi telepon rumah. Beliau menyampaikan, saya tunggu. Saya mengatakan jam 2 Pak, baru selesai. Karena pada waktu itu semuanya manual. Ternyata begitu sampai di sana, beliau menyampaikan, baik dari akan saya dalami dulu. 3 hari kemudian dipotong ternyata. Jadi yang namanya figura itu dipotong, terus pintu gerbang dari Mojopahit itu hilang. Kemudian dia menyampaikan, bagaimana kalau itu diberikan bentuk semacam alam semesta. Saya sulit sekali menggambarkan alam semesta itu bagaimana, tapi di dalam logo itu. Maka saya mencoba membuat alam semesta itu, kemudian saya gambar dalam bentuk mega. Akhirnya saya kurang lebih 1 bulan kemudian itu diminta untuk membesarkan dan disuruh membuat untuk 4 model, model batik, model pahatan, kemudian model lukisan biasa dan model wayang. Bahwa ada Alkitab terbuka. Artinya itu GKJW sampai sekarang ini mengharapkan tetap menjadi garam dan terang. Alkitab terbuka. Lalu ini ada 12 relung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 relung di sini dan 6 relung di sini. Ini berarti 12 pengakuan iman rasuli. Ya, ini berada di dalam joglo. Artinya betul-betul mempunyai nilai Jawa yang keterbukaan, ya, keterbukaan begitu. Nah, jadi gereja Kristen Jawetan itu bukan gereja yang harus orang Jawa saja, tetapi dari etnis yang lain pun bisa. Terus kemudian ini ada Tritunggal Trinitas, ada 3 ya.
Kemudian ini Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, dari sini kemudian kita melihat ini adalah gambar dari alam. Ya, alam, ya. Sehingga diharapkan memang pada waktu itu masih tulisannya di sini Yohanes 3 ayat 16. Kemudian 1 bulan berikutnya dikurangi, dihilangkan, dan kemudian diganti Gereja Kristen Jaya-Wetan. Bukan gereja tapi gereja. Ya. Nah, setelah kami presentasi tentang arti logo ini secara utuh, maka saya pada waktu itu anggota Dewan Pembinaan Anak dan Remaja di PAR, sehingga saya tidak tahu pada waktu ditetapkan pada sidang Majelis Agung keberapa, saya lupa. Tapi yang jelas pada waktu ditetapkan di sidang Majelis Agung, saya diberikan informasi bahwa logo ini ditetapkan menjadi logo GKJW. Logo ini mempunyai 3 pesan. Pesan yang pertama yakni bagaimanakah kehidupan kita ini tetap menjadi pola garam dan terang. Nah, terang di sini itu dimunculkan dalam bentuk blencong. Ini kalau urut begini, di dalamnya ini adalah blencong, maksudnya cahaya yang mengeluarkan terus cahaya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, sampai kapanpun itu pekabaran Injil atau tersebarnya berita kesukaan itu harus dilakukan oleh semua warga, sehingga semua warga ini di sini ada Alkitab yang terbuka, tapi dalam bentuk batik memang itu ya, karena permintaannya begitu. Nah, begitu. Lalu yang ketiga itu bagaimana Roh Kudus tetap diundang di setiap keluarga. Jadi rumah itu juga menggambarkan keluarga. Ya, itu Roh Kudus itu tetap diundang setiap waktu. Itu bahasanya Pak Adi itu mengundang Roh Kudus. Bahasanya waktu itu kalau tidak salah otoritas Roh Kudus itu diundang di setiap keluarga. Lalu GKJW itu juga diharapkan untuk mencintai, akrab, dan menjaga seperti di dalam kitab Kejadian itu pada alam. Nah, sehingga di sini ada gambar perwakilan atau gambar stilis dari alam. Tidak pernah menyampaikan saya ini pencipta logo, itu tidak pernah. Iya. Memang saya diberikan hadiah oleh Pak Adi Suyatno, tapi kemudian saya kembalikan sebagai persembahan. Jadi permintaannya Pak Adi pada waktu itu, saya justru bertanya pada hari ke-4, hari ke-5 gitu, saya bertanya, Pak, apakah ini perlu diberi warna? Beliau menyampaikan, enggak dek, kita itu hitam putih. Nah, terus saya pada waktu itu ketemu di kantor dan bertanya tentang bagaimana kok tidak diberi warna, hanya hitam putih. Terus dia menyampaikan filosofi Jawa itu tidak ada abu-abu. Jadi hidup itu ya hitam dengan putih saja gitu. Itu. Kalau menurut saya sih bebas-bebas saja. Bebas saja itu artinya kan hal ini tidak mengubah konteks awal GKJW. Ya. Jadi kalau itu tetap ada di dalam joglo dan sebagainya, tetap nuansanya GKJW, kemudian di dalamnya diganti, itu tidak apa-apa. Saya selalu menyampaikan bahwa pemuda ini bukan hanya generation of tomorrow, tapi generation of today and generation of tomorrow. Maka pesan saya 3 seperti di dalam logo ini, diharapkan keseluruhan ini mempunyai pola hidup garam dan terang. Seperti ini. Jadi garam dan terang, bagaimana Alkitab ini terbuka di mana-mana dan tidak eksklusif, tetapi inklusif. Syukur kalau kemudian jadi bahasa sekarang itu pro-eksisten. Pro-eksisten itu, inklusif itu bisa berbaur, bisa larut, tetapi pro-eksisten itu dekat tetapi juga saling membutuhkan. Nah, kemudian pesan saya yang kedua, dalam perkembangan zaman yang sekarang ini semakin sekuler, tetap dimanapun kita berada, itu kita tetap mengundang Roh Kudus untuk tetap berada di dalam setiap keluarga. Kalau di sini joglo tadi ya,
jomblo tadi. Yang ketiga, bagaimana kalau kita tetap dekat, akrab, dan mencintai alam, ya, dekat. Jadi Patunggilan Kang Nyawiji itu tidak hanya dengan warga, tapi juga patunggilan dengan alam, ya, dengan alam. Sehingga melalui alam ini kita punya ketergantungan, ya. Mungkin kita tahu bahwa alam ini pun rusak karena manusia. Sehingga bagaimana kita tetap mengasihi, tetap akrab, tetap mencintai, dan bagaimana tetap melestarikan alam. Nah, itu mungkin 3 pesan yang bisa kami sampaikan, sehingga bagaimana GKJW ini 10-15 tahun yang akan datang, pemuda yang pegang. Sehingga maju mundurnya gereja ini sangat tergantung kepada bagaimana dinamika kehidupan pemuda.